kalau saya tanya sekarang, apa yang paling membuat kamu sering sedih? Itu apa? Itu kalau saya sering sedih pasti kalau nelfon orang tua aja itu pasti saya sedih. Soalnya misalkan orang tua bilang jaga diri baik-baik, mama di sini lagi ini, misalnya lagi kayak sakit, dia membutuhkan sesuatu, itu saya sedih banget tuh Pak. Back again. Hola teman-teman Slim semua. Guys, kali ini lebih spesial ya. Gua akan coba melakukan semacam podcast ya dengan mahasiswa gua sendiri. Gua udah nunggu lama sekali nih waktu supaya dia bisa ada di channel gua. Jadi dia spesial sih karena mahasiswanya nih rada-rada terkenal ya. Dia yang paling banyak disenangin sama teman-teman dosen terutama. Nggak tahu ya kalau untuk kalangan mahasiswa atau mahasiswi ya, tapi yang pasti akan banyak nih pengalaman ya, sudut pandang yang berusaha kita akan coba korek dari teman mahasiswa ini ya. Baik, kita akan membahas tentang mahasiswa yang sebenarnya dia juga bekerja ya, kerja hariannya maaf kata dia bantu-bantu bersih-bersih ya, atau bahasa ininya cleaning service, bahasa hotelnya ya. Dia juga bekerja, lebih tepatnya di program studi food and beverage. Kalau teman-teman tahu itu lebih kepada restoran, meramu minuman ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan korek seperti apa tentang mahasiswa gua ini. Dan yuk langsung aja kita ke TKP. Nah, baik teman-teman. Jadi sekarang gua udah bersama mahasiswa gua. Ini salah satu mahasiswa favorit gua nih. Jadi ada begitu banyak alasan kenapa dia menjadi favorit gua. Ya, langsung aja kita kenalan. Ini dia dengan berat. Kok berat berapa, Cuk? Berat saya 50 kilo nih Pak. 50 kilo ya. Pernah bertarung lawan Mike Tyson sepertinya. Ya. Baik, ini dia mahasiswa gua. Namanya Ucup ya. Cup, sebenarnya gua pengen tahu Cup. Nama lu tuh siapa? Kok dipanggil Ucup gitu? Nah, jadi nama saya tuh sebenarnya itu ABD Rahman Yusuf. Terus Apa ABD? ABD itu singkatannya Abdul tuh Pak. Abdul. Nama waktu SD tuh namanya Abdul kan, terus diganti dari bapak kepala sekolahnya jadi ABD disingkat gitu. Boleh kayak gitu ya? Boleh. Aku nggak tahu kan, saya pun nggak tahu. Jadi ya udah biar aja lah gitu. Yang penting di KK, di KTP udah sama juga, udah ngikutin aja. Jadi ABD? ABD itu Abdul sebenarnya. Oke, Abdul Rahman Yusuf. Rahman Yusuf, Iya. dipanggil Dipanggil Ucup. Ucup. Oh, berarti dari Yusufnya jadi Iya. Ucup, seperti itu. Iya, gitu. Ucup. Oke, nah Ucup. Jadi yang paling jadi penekanan Ucup, aku mau tanya dulu. Udah berapa lama kuliah di kampus kita? Di kampus Batam Tourism Politeknik itu udah 2 tahun Pak berjalan. Udah 2 tahun berjalan. Oke, berarti ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Kalau bekerjanya tuh di kampus, kan Ucup ini teman-teman, dia seperti yang gue bilang tadi di awal, dia adalah mahasiswa, tapi sekaligus dia juga bekerja tuh di kampus tempat dia belajar. Nah, Ucup lebih duluan bekerja daripada kuliah ya? Baru bekerja. Oke. Udah berapa lama Cup kalau untuk bekerja? Bekerja di Yayasan Fitka ini udah 3 tahun. 3 tahun. Setahun bekerja, kuliah 2 tahun. Jalan. Oke. Cup, itu gimana ceritanya Ucup pertama kali bisa kerja di kampus? Bisa kerja Pak ya? Iya, kerja Itu dulu. panjang banget sih ceritanya Pak. Gak usah dipendekin aja. Ya, pendekin. Gak usah panjang-panjang kali, nanti bahaya. Ya udah langsung aja. Maksudnya tuh saya melamar sendiri di asrama pertama tuh kerja sebagai cleaning service. Terus saya bekerja setahun. Sudah setahun saya pingin kuliah kan, kuliah di kampus Batam Tourism Politeknik. Ya udah diterima dan itu dapat potongan 50% gitu. Nah, yang buat gue penasaran gini Cup. Pada saat Ucup pertama kali bekerja di asramanya kampus kita ini, itu gimana orang yayasan merekrut Ucup tuh? Apakah Ucup ada lihat semacam pengumuman lamaran kerja atau gimana? Oh, lamaran masuk kerja di asrama itu. Sehingga diterima di asrama itu gimana? Sehingga di asrama itu sebelumnya kan saya ke Batam mencari kerja di PT itu Pak.
PT kayak Muka Kuning. Oke, PT Muka Kuning ya. Apa gimana tuh? Batam Center. Terus saya kemarin bekerja di Batam Center di Tunas itu selama 9 bulan Mm-mm. di PT Amberkarya. Sebagai operator. Operator produksi gitu. Oke. Terus? Terus udah saya resign. Terus saya nganggur, sempat juga tuh nganggur setahun, Pak. Saya di Batu Haji, terus saya melamar kerja. Udah melamar, terus saya pas itu di hari saya melamar, saya ada ketemu kayak bapak-bapak, dia menanyakan, kamu lagi mencari kerja ya? Iya, saya bilang gitu kan. Iya Pak, terus kenapa? Udah dapat kerja atau belum? Belum Pak, soalnya di PT ini dia mengukur tinggi kan, tinggi saya kena dikurang. Ucup berapa tingginya? Maksudnya kenapa sampai nggak diterima? Diterima tuh minimal cowok di PT itu Pak 165 cm. Sementara Ucup? Sementara saya 158 gitu. Setelah itu, bapak itu? Setelah itu bapak itu kayaknya sepertinya teman saya ada di namanya mencari karyawan. Mencari karyawan, terus dia bilang, ya udah saya minta lah nomor kamu dek, kata dia gitu. Saya kasih, terus besoknya dihubungin saya kan. Dia bilang, dek ini lowongannya masih ada, jadi kamu bisa datang ke Tiban gitu, Tiban Ayu. Ya udah saya datang, saya ketemu Pak Kamal, itu ada Pak Kamal. Oke, Pak Kamal. Kayaknya saya kenal itu orangnya. Ya, kenal kepala asrama. Kepala asrama dan pengantin baru kayaknya. Lagi asik Pak Kamal. Oh, setelah ketemu Pak Kamal? Terus di hari itu pun saya langsung kerja. Saya datang jam 10 siang, di hari itu pun saya langsung kerja. Ya udah saya lanjutin kan. Terus dan saya ingin ini nih, saya pun penasaran sama yang masukin saya ke bapak-bapak yang tadi. Oke, itu siapa? Saya juga penasaran, Cuk. Saya juga penasaran. Soalnya saya telepon, saya chat, saya mau minta terima kasih lah gitu kan, Pak. Nggak dibales, nggak diangkat. Tapi ini beneran, Ucup nggak benar-benar tahu itu siapa bapak yang ketemu pada saat Ucup lamar PT. Iya. Dan sampai sekarang Ucup nggak pernah bisa menghubungi. Belum tahu, nggak tahu. Udah berjalan 3 tahun nih. Ini kita benar-benar di channelnya Seven Production ya, bukan dunia gaib ya. Jadi bisa bapak itu menghilang gitu loh, Ucup. Itulah Pak, saya pun aneh gitu. Iya. Terus setelah itu? Terus ya udah saya doain aja kan, semoga bapak itu panjang umur, sehat selalu gitu. Dan saya pun terima kasih banyak sama bapak itu. Ya Bapak, jadi kepada Bapak yang mungkin nonton di channel ini Ucup merasa senang sekali bisa bergabung ya. Bisa bergabung di Yayasan Fitka ini. Iya, yang pasti Ucup bukan hanya sekedar bisa bekerja, tapi justru bisa lanjutin pendidikannya, masuk kuliah yang sekarang ini di manajemen tata hidang. D4, diploma 4, nanti sarjana ya Cup ya. Iya, lulus, doakan gitu teman-teman. Nah, penasarannya saya juga Cup, setelah sama Pak Kamal, apa yang menjadi kegiatan atau kerja harian Ucup dengan Pak Kamal? Kerja harian di asrama Pak Kamal itu saya sebagai cleaning service. Dan cleaning service itu berjalan setahun. Berjalan setahun saya kerja, dan saya pun ikut namanya ada juga Bang Raja nih. Raja. Jadi kenal sama Bang Raja, Bang Randy, semuanya kenal. Jadi terbawa kampus juga. Jadi saya pun makin dekat sama orang-orang yayasan gitu. Oke. Setelah itu artinya dengan kenal sama Bang Raja, Bang Randy, apa nih kontribusi mereka sehingga Ucup berterima kasih sama mereka nih? Ya terima kasihnya ya udah mau ngajak kegiatan dia Pak, membantu kegiatan dia. Contohnya kegiatan-kegiatan apa tuh Cup? Ya kemarin ada senam pagi, Sabtu Minggu. Kalau ada apa-apa dia kalau dia nyuruh gitu saya cepet. Ya mungkin bilangnya anak ini rajin gitu. Ya jadi teman-teman di kampus kita, kampusnya Ucup terutama ya, ini ada semacam kegiatan rutin setiap hari Sabtu atau Minggu ya Cup? Hari Minggu seingat saya. Sabtu Minggu ya, ada Zumba ya, sebelum pandemik ada corona. Nah jadi Ucup yang tadinya kerjanya di asrama diminta bantu untuk mempersiapkan acara Zumba, ternyata Ucup ya bisa berkontribusi sehingga Bang Raja sama Bang Randy pun mungkin ya merekomendasikan nama Ucup untuk bisa bantu-bantu di kampus gitu ya. Jadi asrama yang Ucup maksud itu adalah asrama milik kampus juga teman-teman semua, seperti itu. Nah setelah itu gimana Cup lompatan Ucup di berikutnya? Setelah lompatan maksudnya Pak? Artinya apakah setelah join dengan Bang Raja, Ucup langsung bisa kuliah atau justru dapat kerja dulu di BTP?
Sebelum join itu saya kenal juga sama Pak Beni. Pak Beni ini siapa ya? Pak Beni Ari itu bagian keuangan BTP, Pak. Oh, yayasan BTP Iya, mungkin bagian iya, keuangan. iya. Oke. Terus? Udah tuh saya kemarin kan saya sering nih. Oke. Sering apa? Lari pagi gitu di jam 6 terus ketemu Pak Beni, sering ngobrol juga kan. Mhm. Terus sering ngobrol terus tiba-tiba Pak Beni itu nanyain, "Kamu pengen kuliah nggak?" Cuk, tadi ya gitu. Oke. Saya terkejut kan, saya nggak tiba-tiba gimana ya, perasaan saya nggak ada mau kuliah gitu, Mhm. nggak ada pikiran ke situ. Ya udah saya mau Pak, tiba-tiba bilangnya gitu. Dan akhirnya Pak Beni benar-benar merealisasikan Iya. ceritanya bahwa dia memang benar-benar membuat Ucup jadi bisa sekolah Iya. atau kuliah di kampus ini. Di situ Pak. Nah, jadi teman-teman yang mungkin bisa kita lihat dari Ucup ya, yang namanya rezeki itu suka datangnya nggak terduga-duga tuh teman-teman. Jadi selama kita mau memberikan yang terbaik, mau itu dalam hal kerja, mau itu dalam hal yang ya misalnya jogging semata, ternyata di situ ada rezeki-rezeki yang disediakan tuh. Dan Ucup akhirnya bisa kuliah tuh. Terima kasih terutama buat Pak Beni ya. Jadi saya baru tahu juga cerita karena Pak Beni juga ya pasti karena saya juga pengajar di sini ya, kita saling mengetahui itu, saling mengenal ya. Nah, pertanyaan berikutnya Cup, pada akhirnya apa yang menjadi dorongan terkuat Ucup mau kerja sambil kuliah? Orang banyak nih mahasiswa yang kerja sambil kuliah, ya kan? Nah, mereka rata-rata ya mungkin karena faktor ekonomi ya atau mencari pengalaman. Kalau dari Ucup sendiri motivasinya apa? Motivasi saya kemarin itu Pak, bukan kebetulan emang apa ya, keluarga juga emang kurang mampu, jadi saya bekerja sendiri udah selama tamat sekolah, sama sekolah SMK, terus merantau ke Batam. Saya mencari sendiri, nggak ada minta sama orang tua. Kebetulan saya kerja di BTP, di asrama, terus ditawarin kuliah, ya udah kamu kuliah sambil kerja, gitu ya udah sambil mencukupi biaya kuliah gitu Pak. Oke. Nah, jadi berarti dorongan terkuat Ucup ya memang ekonomi lah nih. Iya. Karena memang dari Ucup dari mana asalnya Cup? Asal saya dari Tembilahan Pak. Tembilahan. Pasti teman-teman ada yang Iya. masih bingung dan ragu nih. Bingung nih. Tembilahan. Tembilahan itu provinsi apa Cup? Provinsi masih itu Kepulauan Riau Pak. Kepulauan Riau. Sebenarnya. Oke. Kemarin tuh Batam kebelah dua gitu. Oke. Jadi bagi dua. Berarti dia kabupaten Iya, sekarang ya? kabupaten. Oke. Jadi Ucup merantau jauh-jauh, tetap memang tidak membawa apa-apa, artinya minus lah duitnya ya. Minus. Minus. Sangat-sangat minus. Sangat-sangat minus ya kan, tapi dorongan terkuat akhirnya bisa sampai di Batam hanya untuk cari kerja. Tuhan sediakan bukan hanya kerja tuh, tapi juga jenjang pendidikan berupa bisa kuliah tuh Iya. ya. Nah, di titik sekarang Cup, saya mau bertanya juga, kuliah udah 2 tahun nih Ini nih Pak. Kuliah 2 tahun nih Pak. ya, terus kamu ngambil manajemen tata hidang ya, tata hidangan tuh kalau di kita tata hidangan. Cup, itu pilihan kamu atau pilihan orang lain? Karena kita punya 3 nih di kampus jurusan, ada yang divisi kamar, ada juga kuliner. Karena yang saya tahu teman-teman Ucup ini harusnya masuk ke jurusan saya, Iya. room division. Tapi tiba-tiba nggak tahu saya dia pindah tuh ke tata hidang. Itu gimana? Ucup sendiri yang punya kemauan atau memang ada hal yang lain Cup? Jadi kemarin tuh saya nggak tahu apa-apa gitu Pak, mau ngambil jurusan RDM, FMB, kuliner. Terus ya udah kebanyakan orang ngambil kayak si Ajo tuh, Ajo ngambil RDM. Ya udah saya ikutin aja RDM, nggak tahu tujuan gitu kemana Pak. Ya udah, terus Bang Raja juga bilangin kalau ya udah bagus FMB aja Cuk, kata si Bang Raja. Pak Tito pun bilang gitu. Ya udah saya ambil aja gitu. Padahal sudah daftar di RDM Pak. Oke. Jadi Ucup akhirnya berpindah Berpindah ke FMB. FNB. Pertama daftar kan RDM, terus dua hari kemudian saya minta pindah. Alhamdulillah diterima gitu kan di FMB. Di titik sekarang Cup, menyesal atau tidak pindah ke FNB? Justru tidak. Justru tidak ya. Saya tahu teman-teman dia takut ya, karena dosen-dosennya nonton nih pastinya ya. Tapi enggak lah, saya tahu Ucup karena memang kesehariannya juga dia banyak membantu. Kita sering kedatangan tamu, jadi bagaimana mempersiapkan tamu-tamu, terutama dalam hal ketika nanti mereka harus lunch atau break di kampus. Ucup banyak berkontribusi sih di sana ya Cup. Jadi suka dukanya Cup, boleh Cup di jurusan manajemen tata hidangan ini atau F&B? Suka duka di selama belajar atau selama apa nih Pak? Selama kuliah 2 tahun di Selama F&B. kuliah ini. Kalau suka dukanya sih saya
Nggak ada sih Pak, cuma jalani aja Jalanin aja dengan santuy. dengan santuy. Nah teman-teman, jadi kalau saya memposisikan diri sebagai Ucup, pastinya rada berat ya, karena di pagi hari dia kerja nih, di pagi hari dia kuliah justru ya, Iya, pagi hari kuliah. Jadi dia benar-benar ikut operasional praktek gitu ya. Namun teman-teman, beratnya adalah ketika dia selesai kuliah, dia langsung ganti seragam dan dia harus bekerja sebagai seorang, maaf ya, cleaning service, karena saya juga dulu cleaning service nih ya. Saya juga housekeeping gitu ya, tata geraha. Nah, Cup, gimana? Ada nggak pengalaman-pengalaman semacam teman-teman mahasiswa atau senior kamu yang meremehkan? Ya mungkin mereka kan meremehkan karena nggak tahu tuh ternyata kamu juga kuliah di situ. Nah, pernah nggak kejadian ada orang yang meremehkan kamu ketika kamu menjadi cleaning service di kampus? Kalau sebelum Gak apa-apa kok, nggak sebutin namanya, nggak apa-apa, nanti kan ditit gitu. Ya. Kalau sebelum apa Pak? Sebelum teman-teman tahu kalau saya kuliah ke cleaning service, baik cleaning service mungkin dipandang sebelah mata gitu. Cleaning service kan. Tapi kebanyakan orang tahu, berarti abang ini udah kuliah juga ya. Jadi orang tuh kayak wow gitu Pak. Oh jadi justru simpati itu? Simpati, bukan Indosat? Iya, kalau orang yang belum Iya lagi. Simpati Indosat. Ketawa dulu nanti mereka garing. Kalau belum tahu saya kuliah, mungkin saya sebagai cleaning service ya udah digituin aja biasa aja, tanpa teguran, tanpa menyapa. Oke, berarti pengalaman buruknya mungkin lebih kepada sering dicuekin, Iya, sering sering disepelekan seperti itu. Cup, ada nggak semacam kayak merasa, aduh, kalau bisa aku kuliah aja deh, jangan kerja juga, berat nih kalau kerja sambil kuliah. Ada nggak perasaan seperti itu? Perasaan tuh ada ya Pak. Siapa sih nggak pengen ya udah kuliah aja terus tanpa ada pekerjaan yang lain, fokus kuliah. Tapi gimana keadaan yang tidak memungkinkan Pak? Oke. Nah berarti kalau seandainya Ucup kerjanya di luar kampus, itu lebih membantu Ucup nggak? Kayaknya kalau di luar saya pikir-pikir lebih sulit sih Pak. Karena di luar sistem kerja lebih efektif gitu. Oke, maksudnya mereka menuntut kamu lebih disiplin, lebih sesuai aturan. Sementara kalau di kampus mungkin masih bisa fleksibel lah ya. Karena memang ya rekan kerja juga teman-teman mahasiswa juga ya kan. Jadi rekan kerja juga, dosen-dosen kamu juga, udah saling kenal. Seperti itu. Ternyata justru kerja sambil kuliah di satu tempat, yaitu kampus banyak membantu juga. Banyak membantu Pak. Sangat banyak membantu. Sangat banyak membantu. Iya. Oke, nah sekarang teman-teman, Ucup ini juga di semester 3 ya? Udah semester 4 loh Pak. Semester 4 dan dia harus mengikuti yang namanya OJT, on job training atau magang. Nah, Cup, bisa diceritakan Ucup dapat tempat magang di mana sekarang ini? Sekarang saya di Excelso Fitka Batam. Oke, Excelso Fitka ya. Oke, di bawah ini aja teman-teman. Jadi yang mahasiswa kita ini program diploma 4 dapat 2 kali teman-teman magang. Yang pertama ini Ucup dapat di semester 4. Nanti berikutnya mungkin di semester 7 atau 8. Iya. Nah, seperti itu. Gimana Cup, cerita sedikit tentang di sana membagi waktunya. Gimana cara Ucup tetap bekerja ya walaupun magang. Tetap. Nah, berarti dia magangnya jam berapa? Dia ada 2 shift tuh Pak. Dari kalau shift pagi dari jam 7.30 sampai jam 4. Kalau shift siang dari jam 1:30 itu kita masuk sampai jam 10:30. Oke. Nah, berarti Ucup selagi tidak bekerja atau magang, Ucup harus tetap kerja di kampus. Di kampus. Ya, saya membagi waktu, misalkan di Excelso masuk pagi, saya masuk malam di kampus. Ucup nggak capek? Capek Pak. Gimana caranya supaya walaupun capek tapi bisa tetap jalanin dua-duanya? Karena itu pun sudah terbiasa gitu Pak. Begituan Pak, kayak dari saya kuliah sambil kerja, jadi terbiasa. Cuman mungkin lebih berat di OJT sekarang sambil kerja gitu. Kalau di jurusan Ucup banyak tugas nggak sih kalau nggak magang? Nggak magang. Ya, Maksudnya Pak? pada saat di kelas semester 1 sampai 3 itu banyak tugas-tugas nggak? Biasanya kan kampus itu atau kuliah itu identik dengan tugas. Iya. Jadi maksud saya banyak mahasiswa yang komplain terlalu banyak tugas, apalagi sekarang sudah masuk kuliah online. Online. Nah, dikit-dikit tugas. Apalagi Ucup ada kerjaan tuh di kampus.
Itu gimana tuh Ucup mengakalinya tuh? Itu kadang saya mengerjakannya di waktu pulang kerja Pak. Oke, tapi bisa terkejar. Bisa. Atau kamu juga ternyata kerja bareng sama teman-teman atau justru kerja sendiri tuh? Kebanyakan kerja sama bareng teman-teman. Teman-teman dan teman-teman yang ngerjain punya Iya. kamu. Iya katanya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya mungkin di satu pekerjaan tugas ada yang memang Ucup lebih mengandalkan teman-temannya. Tapi justru ada satu kegiatan atau tugas dari kampus di mana teman-temannya yang justru butuh Ucup gitu ya. Iya, Pak. Terutama dalam hal logistik dia jagoannya teman-teman ya. Karena dia kerjaannya untuk pengadaan barang, pengadaan acara, jadi dia sering sekali dibutuhkan pada saat praktikum. Pada saat mungkin diminta sama dosennya buat event gitu Event. ya. Banyak kan ada event sih. Banyak event, jadi Ucup lah di sana yang lebih banyak berperan mungkin. Mungkin biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu tuh ada banyak acara gitu. Oke. Acara di kampus, di rumah dosen. Oke, tak berhenti ya, Sabtu Ya. Minggu juga tetap kerja. Ya. Oke. Cup, kalau gambaran teman-teman kelas Teman-teman kelas asik-asik nggak? asik-asik Pak. Kamu jangan gara-gara masuk TV, masuk apa, masuk channel Asik saya. sih. Cuman saya aja kurang asik karena saya kebanyakan ya udah pulang apa? Kuliah udah saya pulang gitu kan tiba jadi saya kurang sering ngumpul. Jarang ngumpul. Emang sih kalau kita jadi mahasiswa hotel bagusnya ada ngumpul-ngumpul di luar gitu ya. Tapi ya Ucup karena memang ada kegiatan. Nongkrong lah Pak. Tapi mereka ngerti lah ya. Mereka ngerti. Oke. Nah tapi Cup, yang pertanyaan saya berikutnya itu gimana pada akhirnya tuh Ucup ada nggak kesulitan pada saat belajar di kelas atau kuliah di kelas? Kesulitannya. Buat selama ini kalau kebanyakan tugas aja Pak. Kalau mata kuliah yang mungkin paling susah Ucup menyesuaikan, imbangi lah. Iya. Sekarang ini kayaknya bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris. Iya. Oke. Bahasa Inggris saya kurang. Nah cara Ucup sendiri untuk bisa Bahasa Inggris Pak. ya supaya tidak jelek-jelek kali lah nilainya gitu lah, atau performa Ucup di kelas rendah gitu loh. Caranya seperti apa? Siapa tahu teman-teman yang lain juga butuh kan. Itu saya belajar juga sih Pak. Belajar aja sih. Belajar sering membaca, lihat YouTube juga kalau bahasa Inggris gitu. Lihat YouTube ya. Oke, itu makanya teman-teman yang namanya teknologi harus banyak membantu kita untuk lebih mempermudah atau meraih apa yang memang kita inginkan. Ya, belajar di online dengan Google juga itu bisa ya. Iya. Cuk, kalau sedikit kita balik ke perkuliahan. Sebenarnya kalau Ucup melihat kuliah, kan Ucup nggak pernah kuliah di tempat sebelumnya ya? Iya, belum. Baru ini pertama kali. Pertama. Nah, apa yang perasaan Ucup ketika memang masuk ke bangku kuliah dan melihat sistem cara proses belajar mengajar itu seperti yang sekarang? Apa Wah. yang dari pikiran Ucup? Kaget sih Pak, cuman kaget udah wow gitu. Saya udah duduk di kuliah nih. Dari orang tua nggak ada, saya bilang pun pertama kuliah tuh saya bilang sama orang tua nggak ada bilang nih saya kuliah gitu Pak. Tiba-tiba ada jalan 2 minggu baru saya bilang Bu, saya kuliah. Bilang gitu ya udah kamu jalannya aja. Saya pun bangga sama diri saya sendiri gitu Pak. Tanpa ada biaya dari orang tua, saya sendiri yaitu saya pun bangga. Buat kuliah pun kaget gimana waktu udah nganggur 2 tahun loh Pak itu Pak. Nganggur di Batam? Iya di Batam. Kerja kuli bangunan setahun, kerja di PT setahun, baru masuk kuliah di sini kurang setahun. Jadi tiba-tiba kaget aja gitu Pak. Wah saya kuliah lagi. Ya senangnya pasti ada senang. Cup, saya mau bicara sedikit, mudah-mudahan Ucup nggak keberatan. Dengan Ucup kuliah, terus bekerja di di kampus tempat Ucup kuliah juga, itu kan dapat pendapatan Cup. Iya Pak. Pendapatannya itu apakah 100% memang untuk membiayai kuliah Ucup atau masih ada tuh sisanya buat Ucup, atau memang Ucup itu dapat full gaji bulanan kerja yang namanya kuliah tak dibebani SPP? Itu gimana tuh Cup? Kalau saya sendiri itu dari yayasan digaji full kayak terus dari buat SPP uang kuliah itu saya bayar sendiri, jadi sama aja gitu. Oke. Nah, intinya saya mau bilang Ucup masih ada pegangan setelah bayar SPP? Masih Pak, masih. Alhamdulillah masih. Saya pun kayak irit-irit lah. Irit-irit. Bisa Ucup pakai buat apa aja tuh? Bantu orang tua mungkin atau Bantu masih orang ada? tua selama Saat ini masih jalan sih Pak. Masih jalan. Setiap bulan saya masih transfer ya. Transfer.
Ya, karena memang bener Cup, orang tua tuh dia butuh semacam perhatian. Berapapun yang kita kasih, bukan soal nominalnya, selama kita masih perhatian, masih ingat mereka, itu mereka udah bahagia banget. Ya, Emang sih orang tua nggak minta, cuman saya misalnya saya telepon nih, Mak, mama ada beras nggak sih? Kayaknya nggak ada, dia bilang gitu nggak ada. Ya udah saya transfer bisa gitu juga. oke. Gitu. Berarti memang selain rutin ya, kadang ada juga permintaan di tengah-tengah bulan Nah gitu ya. ada juga Pak, cuman kalau mendadak tuh pasti kirim juga. Oke, terus kalau makan harian Ucup aman? Alhamdulillah sama ini aman Pak, masih hidup nih kan Pak? Masih hidup sih sebenarnya. Tapi saya takut dia mie instan aja kali. Enggak kan, Cup? Nggak. Kan? Ya jangan sampai ya teman-teman juga. Yang penting kamu boleh bantu orang tua, tapi harus ingat kesehatan juga kan. Tapi mudah-mudahan lah kalau kamu udah bantu orang tua, Tuhan pasti kasih kesehatan yang lebih itu. Ya. Ada nggak Cup semacam pengalaman bahwa ternyata banyak semacam mukjizat dari Tuhan selama kamu kekurangan duit, merantau jauh dari orang tua, kerjanya atau kegiatan jam kerja kamu padat, tapi kamu kayak merasa bersyukur kali itu sama Tuhan. Momen itu momen apa tuh Cup? Ada nggak, pernah nggak kejadian? Itu alhamdulillah sih Pak, saya bersyukur terus walaupun ya memang kayak gini kerjaannya kan Pak. Saya tetap bersyukur dan tuh alhamdulillah saya pun diberi, walaupun nggak ada duit, teman-teman saya pun banyak baik semua. Alhamdulillah diberi rezeki dari Allah. Mungkin kalau saya nggak ada duit, nggak ada buat makan, mungkin teman saya yang bayarin gantian gitu. Oke. Oh berarti Ucup juga sering traktirin orang juga? Weh sering Pak, Wih, ngeri walaupun Ucup. duit saya nggak banyak, cuman buat teman sedikit-sedikit aja lah. Iya ya. Ya memang hukum sedekah itu mungkin bisa kita sama-sama setujui lah ya Cup ya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Artinya when you give you become richer gitu. Wih. Semakin kamu Sik. sering memberi, semakin kaya Saya kamu. production. Bisa aja nih Ucup. Apa sebenarnya cita-cita Ucup ke depannya? Pokoknya itu saya menjadi, saya ingin menjadi pengusaha seperti buka sedep Pak, sedep. Usaha minuman atau buka usaha kopi. Oh berarti sesuai dengan yang jurusan sekarang Jurusan Ucup yang sedang saya pelajari. pelajari. Oke. Apa yang membuat Ucup jadi pingin ke pengusaha yang genrenya lebih ke minuman Cup? Minuman. Sama kita menjalani dengan hobi juga sih Pak. Jadi Ucup hobi minuman? iya. Oke. Oh iya teman-teman, jadi Ucup ini sekarang, ini dia lebih hebatnya lagi. Dia selain kerja, dia juga kuliah, tapi juga dia punya usaha tuh. Ya. Dia punya namanya minibar Minibar Koi. minibar kue. Ya, minibar kue. Tepatnya jualannya di mana, Cup? Itu di Tunas Regensi Batu Aji Tanjung Cang Pak. Tunas Regency Batu Aji di Sekupang. Bukan Supang. Bukan, di mana? Tanjung Ucang, Oke, Tanjung Ucang ya. Jadi Ucup punya usaha teman-teman, yaitu namanya Minibar Kue di Tunas Regency Tanjung Ucang. Tanjung Uncang ya Buat di teman-teman Batam buat teman-teman. Nah, Cup, saya penasaran lagi. Itu kamu gimana tuh bisnisnya, sendiri atau ada teman atau ada kerabat yang memang bantu kamu? Selama ini saya kemarin buka usahanya sendiri sih Pak. Saya pengen sendiri. Jadi udah saya jalanin. Kemarin tuh waktunya masih luangnya masih banyak, ya udah saya jalanin gitu. Sekarang gimana, masih jalan? Sekarang masih jalan, cuman saya kurang kesana lagi. Jarang kesana. Yang menghandle sekarang? Itu saya sepupu saya. Oh, ada sepupu. Ada sepupu. Berarti Ucup bisa berperan di sana, bisa kasih banyak waktunya di Iya. sana ketika Saya ada libur di entah di OJT, di kerjaan di kampus, itu saya ke sana. Oke, berarti modal usahanya juga dulu partner atau apa namanya? Modal usahanya saya sendiri sih Pak. Oh, Ucup sendiri. Ya kemarin tuh saya ada nabung buat, saya tuh sebenarnya pingin OJT di Hong Kong juga kan kemarin. Oke, memang kemarin teman-teman Hong Kong masih banyak buka Iya. ini ya, pendaftaran untuk mahasiswa yang magang di Hong Kong. Ternyata hasilnya Hasilnya nol, jadi di Hong Kong tuh nggak ada buka buat anak training gitu Pak. training karena Covid ya. Karena COVID. Mhm. Jadi setelah itu saya nabung, udah alhamdulillah lah, buat buka usaha pun bisa kecil-kecilan. Ya udah saya buka aja, pada nanti kalau saya pay pasti habis, saya pikir gitu. Mhm. Ya udah saya buka, saya tanya-tanya juga kayak Pak Tito, Chef Jeko, saya pingin buka usaha gimana nih, saya sharing-sharing juga. Ya udah yang penting kamu eksekusi aja dulu. Nah nanti ada kekurangan nanti di tempat, di lokasi. Diperbaiki pada saat prosesnya aja gitu ya.
Nah, kalaupun dosen sama dosen dia karena karyawan teman-teman, si Ucup ini kan sering juga main futsal sama kita gitu ya. Iya. Jadi sering lah setiap hari Jumat kita main bareng tuh. Nah, yang saya paling suka dari Ucup ini main bola itu penuh keceriaan teman-teman. Dia orangnya murah senyum banget nih. Iya, murah senyum. Murah senyum. Saya pingin tahu Cup, Cup, kamu pernah sedih nggak? Wah, ini pernah sih Pak. Nah, dalam hidup sudah sampai 23 tahun sekarang, kalau saya tanya sekarang apa yang paling membuat kamu sering sedih, itu apa? Itu kalau saya sering sedih pasti kalau nelfon orang tua aja itu pasti saya sedih. Soalnya misalkan orang tua bilang jaga diri baik-baik, mama di sini lagi ini, misalnya lagi kayak sakit, dia membutuhkan sesuatu, itu saya sedih banget tuh Pak sebenarnya. Ya pokoknya kalau udah sama orang tua sedih pokoknya Pak. Melo aja bawahnya. Melo, kadang sampai nangis. Oke. Apa sih arti seorang ibu buat seorang Ucup? Kalau dari saya sih ibu itu nomor satu sih Pak, itu sama orang tua ya kan Pak. Surga saya pun sama ibu saya juga. Terus doa ibu itu selalu dikabulkan. Baik. Semoga Ibu Ucup juga sehat-sehat, yang pastinya Sedih nih Pak, saya ditahan. sedih. Ya sedihnya tapi sedih yang bahagia kan, karena Ucup di titik sekarang benar-benar berusaha keras untuk membahagiakan ibunya nih. Semoga nggak sia-sia gitu kan, Iya. apa yang Ucup perjuangkan sampai detik ini tuh, ya. Nah oke Cup, jadi sebenarnya saya masih penasaran dengan Ucup tadi mengatakan bahwa Ucup itu digaji, sementara Ucup juga membagi ke orang tua tuh, ya. Dan Ucup juga ternyata berhasil menyimpan duit untuk pada akhirnya buka minibar kue itu. Iya Pak. Nah, Cup, sedikit dong kasih bocoran ke kita nih, ke teman-teman juga. Gimana sih cara Ucup membagi itu pendapatan Ucup sampai bisa menabung ya, dan akhirnya berinvestasi di usaha minibar kue-nya tuh. Coba Cup, boleh dong cerita ke kita nih Cup. Perlu nominalnya nggak sih Pak? Boleh lah supaya teman-teman juga bisa jelas mengerti gitu ya. Seperti apa Cup? Buat UMK. Terus buat bayar uang kuliah tuh sebenarnya uang kuliah saya di jurusan FEB 2 juta, terus dapat potongan 50%, tinggal 1 juta. Setiap bulan saya bayar 1 juta. Berarti kurang 2,5 tinggal. 2,5 itu saya kumpuli duit buat orang tua, misalnya setengahnya dari itu bisa juga, kadang 30% dari itu bisa juga, tergantung sih Pak, tergantung keperluan. Terus saya kirim juga buat makan saya juga tuh, saya makan itu per hari ya Pak ya. Per hari Habis berapa tuh? 50.000 sih Pak. 50.000. Oke lah, Itu udah tempat paling saya bagus lah. ya, alhamdulillah bisa hidup 50.000 dengan sehari. Tanpa itu belum kita kalau keluar, masih di area Tiban Ayu ya. Oke. Berarti kan kalau 50.000 satu bulannya kan 1,5 tuh. Iya, setengah. Berarti Ucup masih ada simpan dari sisa 2,5 tadi 1 juta. Iya, 1 juta. Oke. Nah, itu kalau Ucup tadi bilang selama 2 tahun menabung pada akhirnya bisa buka usaha. Gua buat usaha. Nah, boleh tahu usahanya itu habis berapa di awal Ucup? Kurang lebih lah. Kurang lebih 12 juta sih Pak. 12 juta. 12. Kalau 1 juta sisa tadi tiap bulan Ucup bisa bisa disimpan, itu memang pas-pas kali Cup. Ya, 1 tahun 12 bulan. Benar kan? Iya. Sementara Ucup sudah menabung selama 2 tahun ya. 2 tahun. 12 juta, berarti udah 24 juta harusnya. Tapi kan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak banyak kali, terduga Pak. lah. Apalagi kayak ke orang tua tadi ya. Iya, orang tua. Kira-kira di tengah. Atau pertanyaan saya sekarang, ada nggak pendapatan selain dari pekerjaan Ucup sekarang ini? Mungkin kalau kita kerja di kampus kayak ada ngendel acara itu kita prepare, kita siap table semuanya. Mungkin itu ada uang tipnya juga sih Pak. Bantu buat makan. Kalau makan lepas, terus dapat uang tipnya juga dapat. Oke. Tapi saya salut ya teman-teman Cup, saya juga salut. Jadi banyak orang yang pintar cari duit teman-teman, tapi pada akhirnya mereka selalu kesulitan dalam mengelola duitnya tuh, mengelola pendapatannya. Betul ya, banyak artis coba Ucup lihat, mereka digaji itu bisa jadi sebulan rata-rata ratusan juta, ratusan juta. tapi bisa pada saat Covid kita dengar di zaman Covid mereka bangkrut.
ini kan karena mereka punya knowledge, kemampuan untuk mengatur keuangannya agak bermasalah nih Cuk. Nah Ucup ternyata bisa disiplin, ya kan, bisa benar-benar gimana ya, saya bisa bilang keras terhadap diri sendiri gitu. Berarti keras Pak dari kecil Pak. Apa rahasianya Cuk? Apanya Pak? Apa rahasia sampai bisa Ucup bisa membagi duit supaya bisa untuk berinvestasi itu? Rahasianya nggak perlu rahasia sih Pak, cuman kita ditanamkan sama diri kita tuh sendiri. Soalnya kayak sekarang nih Pak, setiap malam tuh saya kayak pengeluaran per hari itu saya tulis. Saya hari ini beli ini, beli itu, habis berapa di hari Selasa misalnya nih. Habis 50.000, ya udah saya catat 50.000 setiap malam. Jadi bisa terhitung, terjadwal gitu Pak. Oke, kamu kayak istri saya Cuk. Serius, saya justru teman-teman, ya istri saya itu dia punya buku sendiri untuk Iya. pengeluaran tiap bulan. Saya awalnya memang sedikit bertanya, ini kenapa sampai seperti ini banget gitu. Sampai uang parkir aja itu dicatat dia Cuk. Iya Pak. Saya Iya pun kan? gitu Pak. Saya pun Sedetail gitu. itu kan? Itu kalau saya buat di buku saya sih itu pengeluaran per hari saya. Pengeluaran Di per hari. tanggal di bulan Januari 2021 misalnya gitu. Nah, ini teman penting. Dia detail sekali sama seperti istri saya, dan ternyata ini benar-benar jadi membuat kita ngerti nih, ada beberapa di kegiatan atau pengeluaran kita di bulanan yang memang harus tidak kita lakukan karena kita punya catatannya. Ya, ternyata juga itu bisa membuat kita jadi kayak lebih, wow, ini yang bisa mendatangkan lebih banyak uang nih. Pengeluaran-pengeluaran ini tidak perlu kita kesampingkan. Seperti itu. Salut buat Ucup. Ini luar biasa Cup gitu loh. Jadi ya disiplin kamu untuk bisa menabung, membagi uang kamu, terus mencatat ke hal-hal detail. Ini jadi semacam tips juga buat teman-teman tuh, ya. Saya yang belum bisa tuh kayak mengatur kayak di buku harian itu Pak, kayak atur jadwal kerja saya misalnya di jam ini saya ngapain, atau lebih mungkin lebih efektif mungkin Pak ya. Iya, itu bahasa Bataknya sih time management, manajemen waktu. Ya, benar. Selain memang kita financial management, manajemen keuangan, kita juga memang harus tahu time management. Dan ini sebenarnya nggak perlu harus kita sekolah atau gimana ya, Cuk. Sebenarnya ya kayak Ucup aja. Ucup kan juga bisa mengetahui bahwa bagi uang itu bukan dari dunia pendidikannya kan, Iya Pak. tapi sudah dari sebelum berangkat ke Batam, sebelum kerja itu sudah memang terlatih kan dari Iya, awal. Nah jadi teman-teman tinggal sekarang berarti kita bagaimana ngotot sama diri kita bahwa kita pengen sukses, kita harus ya menahan yang namanya pengeluaran-pengeluaran. Belum sukses ya guys, belum sukses. Ini sudah jalannya udah benar teman-teman, dia punya apa namanya rutenya, tracknya udah benar. Ya, jadi memang tinggal waktunya aja nanti akan ada, Ucup pasti akan menuai itu. Capai, ya. Iya, seperti itu. Ya, tapi ada nggak semacam pernah punya keinginan besar mau beli ini, Cup, mau beli ini, dan ternyata karena Ucup merasa ini nggak boleh nih, karena keuangan saya kayak gini harus. Jadi pernah nggak merasa bahwa Ucup punya masalah dalam hal keinginan, tapi tidak bisa Ucup lakukan karena Ucup harus disiplin dengan yang namanya pembagian duit tadi. Oh iya Pak. Mungkin itu kayak kalau saya sih sukanya kayak baju, sepatu dari aksesoris itu sih Pak. Cuman itu terlalu mahal kan. Mungkin saya belinya yang di ya bisa saya aja gitu. Oke. Di bawah rata-rata. Kalau orang kan namanya branded gitu sih Pak. Ya. Saya pingin juga sih, cuman dari uang saya pun segitu ya udah saya beli yang apa ya second gitu. Yang sesuai dengan Sesuai isi dompet, kebutuhan iya. kamu dan juga ya memang kemampuan. Ya buat Kebutuhan dan- barang itu ya udah buat nyaman udah dengan Memang. harga berapapun. memang calon menantu yang ideal ya Bapak Ibu ya. Itu susah loh Cuk, enak diucapkan tapi susah ya. Iya, Pak. Tidak hanya kamu mahasiswa tuh Cuk, saya juga pengalaman dari teman-teman dosen ya, kita itu banyak juga yang sharing ke saya. Pada akhirnya mereka sulit sekali namanya menahan yang namanya keinginan mereka. Iya Pak. Handphone harga 20 juta padahal spesifikasi dari si handphonenya jarang dipakai. Sama aja Pak ya. Iya, kan ada bagusnya kalau kita mau beli handphone, kita memang penggunaannya untuk ngedit-ngedit, carilah yang memang speknya untuk ngedit kan, atau cari kameranya untuk channel ya kan, Iya. untuk content creator. Tapi Ucup berhasil di situ, yang bagus sekali. Ada nggak tips Cup bagaimana cara untuk mengalahkan Mengalahkan apa? mengalahkan keinginan diri sendiri tadi itu? Mengalahkannya kalau saya mau
mau beli sesuatu itu lihat isi dompet dulu cukup atau enggak gitu Pak. Tipsnya itu ya. Tipsnya. Pokoknya harus sesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan Iya. kita. Tidak perlu memenuhi apa yang menjadi harapan orang lain. Iya Pak, yang misalnya orang lain mau, wah barang kamu segini harganya, mungkin diremehin ya Kak, mungkin ya udah. Tapi pernah terjadi, Cuk. Pernah. Apa kata-kata orang itu? Remehnya itu seperti Ya apa? remehnya seperti barang kamu murahan aja gitu juga, udah berlagu gitu. Mana ada padahal sedikit tuh murah gitu Pak, nyaman, yang penting nyaman. Oke, yang penting nyamannya beli barang itu. Iya. Dan Dengan nyaman harga 50.000 pun, yang kalau udah nyaman ya udah nyaman aja kayak sepatu nih. berarti nyaman versi kamu Nyaman ya. versi saya aja. Jangan nyaman versi orang. Kalau Iya, versi benar. orang sampai kapanpun bangkrut kita. Bangkrut. Ya, bagus sekali Cuk pemikiran itu, Cuk. Ya, mahal itu pemikiran mahal ya teman-teman. Jadi ya saya pikir pantas kamu bisa akhirnya berinvestasi membuat minibar kuinya tuh. Ya. Jadi semoga lah Cuk ini juga jadi apa? Jadi awal buat kamu untuk suksesnya lebih besar lagi tuh, Iya, Pak. teman-teman ya. Nah, jadi Cuk, apa yang benar-benar membuat atau mendorong Ucup ini loh, mahasiswa tuh rata-rata ya, kita Iya. nggak bilang semua, tapi ketika mereka sudah punya duit, udah pegang duit, itu lebih banyak kepada konsumsi pribadi itu daripada menabung. Apalagi kamu ini bisnisnya kan investasi nih. Iya, Kenapa Ucup bisa kepikiran justru untuk bisnis? karena buat kedepannya sih Pak, kalau misal pun saya pegang duit itu buat, misalnya kan kongkong tuh Pak, kalau saya pegang pasti habis, pikiran saya gitu. Mm-mm. Ya udah saya buka usaha kan, kebetulan saya tahu juga minuman sedikit tentang mocktail, koktail, milkshake juga gitu. Ya udah banyak selain itu selain itu pun di Kota Batam pun banyak juga yang jualan milkshake nih. Saya juga cara-caranya dengan berbeda, bukan sama rasa gitu ya. Oke. Ini nanti pokoknya teman-teman kita akan mendatangin minibarnya. Minibar. Ya, minibar Ucup. Jadi kita akan melihat ya jadi sejauh ini gimana, Cup? Sejauh ini Pendapatannya bagus? buat Masih belum pas masih lompat-lompat, buat bulan ini udah alhamdulillah sih Pak, udah kayak stabil. stabil. Dan stabil pendapatannya. Iya, buat bulan ini. Tapi Udah berapa bulan jalan, Cup? udah sama ini 5 bulan Pak. Udah 5 bulan. Iya. Udah lama juga ya. 4 bulan itu masih kurang banyak kali minusnya. Oke. Jadi masuk bulan ini alhamdulillah agak stabil sedikit. Ya udah jalan aja lagi. Berarti sepupunya juga Ucup gaji dong? Gaji Pak. Ucup gaji ya? Gaji. Wow teman-teman, ini makanya saya salut sama Ucup. Jadi ya memang namanya bisnis harus dieksekusi. Jadi ya bisnis yang paling bagus, bisnis yang dipraktekkan teman-teman, bukan dipikirkan terus gitu ya. Itu kata mentor gua Pak Jaya Setiabudi itu Cup. Jadi memang Ucup sudah membuktikan, yang penting jalan dulu. Ternyata sudah 5 bulan, di saat Ucup harus kuliah, di saat Ucup juga harus bekerja juga tuh. Ya. Tapi tetap bisnisnya juga masih bisa jalan ya. Mudah-mudahan Ucup bisa bagi fokus, karena bisnis butuh fokus tuh Cup ya kan, dan juga pastinya kesehatannya ya, kesehatannya juga tetap terjaga seperti itu. Oke Cup, jadi apa keinginan Ucup ya yang belum bisa terkabul sampai dengan detik ini Cup? Ini bebas nih dalam hal apa aja, ada nggak? Dengan saya buat saya sendiri sih itu orang tua sih Pak pertama. Ya ingin membahagiakan kedua orang tua aja sih. Tapi orang tua sehat-sehat ya Sehat, sekarang ya, alhamdulillah dalam sehat. keadaan sehat ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ucup sendiri bersaudara berapa orang Cup? Saya 2 saudara Pak. Ucup paling besar? Ya, paling besar. So, adik Ucup usia berapa? Usia itu kayaknya 18 gitu juga. 18, berarti Iya. sekarang sudah selesai kuliah? Sudah selesai Dia SMA? sekarang baru kelas 3 SMA, jadi 17 gitu. 17. Ya, jadi Ucup juga membantu bapak ibu pasti dong untuk adik ini? Iya. Oke, rencananya adik kuliah atau kerja langsung atau ikut Ucup di Batam? Sepertinya dia ingin kerja di Batam Pak. Banyak kan keluarga di Batam juga. Kayak ada abang, cuman itu lain bapak aja sih. Ah, Masih satu kandung juga. mm-mm. Mungkin dia ke Batam mau cari kerja juga. Kemarin kan dia udah jaga jualan saya tuh Pak. Oh, Adik saya sendiri. minibar. Iya, minibar. Udah 3 bulan terus dia pulang kampung sekolah lagi. Masih sekolah. Ya, ya. Nah, oh iya teman-teman, saya lupa juga, Ucup ini juga ini banyak sekali memang dia. Dia itu juga ternyata adalah YouTuber teman-teman ya, konten kreator juga. Jadi Itu berabal-abal ya guys. Kan lihat dong malu. apa nama channelnya Cup? Yusuf Civil. Yusuf Sipil ini teman-teman bisa lihat di Udah banyak tuh Yusuf Civil. ya, Yusuf Sipil ya.
Nah jadi kalau Ucup sebenarnya memang harus dimulai ya Cup. Saya tuh lebih senang sama mahasiswa yang dia ya mau aja tuh mengeksekusi setiap idenya, ya kan, karena ide itu memang butuh implementasi dia, ya. Jadi tidak boleh ide yang bagus katanya adalah ide yang seperti apa Pak? Ya ide memang harus benar-benar dijalankan. Jalannya doang. Nanti kan berjalan dengannya waktu kita belajar tuh dan Yusuf Civil tadi ya, Iya. channel Yusuf Civil, semoga aja nih kita doakan dia dapat formnya. Ucup ya bisa lebih konsisten dalam membuat banyak konten-konten ya Cup ya. Kalah saing guys, sebenarnya saya duluan buat YouTube kan, baru bapak ini, tapi bapak ini udah duluan pak, action dia. Iya, kita kan harus kolaborasi ya teman-teman ya. Jadi saya pingin memang mahasiswa sama dosen tuh dia berjalan bisa bersamaan. Jadi dosen juga kasih materi di kelas, tapi pada akhirnya di luar kampus dia harus benar-benar menunjukkan tuh apa ilmu yang di kelas itu yang sebenarnya bisa dipraktekkan. Nah, mudah-mudahan sama Ucup kita bisa jalan bareng nanti, collab ya. Ucup juga bisa lebih konsisten, yang mana nanti yang lebih pada akhirnya mendatangkan banyak pendapatan, Iya, bisa Ucup seriusin lagi kan. Seperti itu. Apa kesulitannya Cup saat ini yang benar-benar membuat Ucup jadi banyak hambatan, baik itu di minibar Kui dan juga di Yusuf Civil tadi ya? Kesulitan saya sih kayaknya kerja aja sih, waktu saya pun udah kayaknya pingin jaga minibar itu gitu pak. Kayak enak itu, jadi waktu pun padat kali di kerja saya, kayak di OJT kerja lagi belum, udah saya tinggal sebentar dulu, saya fokus ke ini dulu. Pernah nggak dapat masalah dari atasan Cup atau ya bapak-bapak ibu ya karena Ucup nggak berhasil membagi waktu nih, karena banyak banget nih kegiatannya. Iya. Pernah nggak dapat ke semacam teguran? Selama ini belum pak. Selama ini belum ya. Berarti mungkin buat Ucup memberikan apa yang terbaik selama bekerja itu jadi sebuah prioritas gitu ya Cup ya. Betul pak, betul. Saya lagi yang tanya lah pak, masa bapak terus sih? Boleh, oke boleh. Jadi- kamu mau nanya apa sama saya? Menurut bapak nih, pandangan bapak, saya ini gimana sih harusnya pak? Saya ini gimana coba? Dalam hal apa? Dalam Kamu? hal di kampus, dengan teman-teman, dengan para dosen, sikap saya gimana? Oke, saya paham maksudnya. Jadi kalau menurut pendapat saya gini Cup, tidak perlu banyak sih yang saya mau tambahin lagi, karena dengar dari sharingnya Ucup barusannya teman-teman, dia sudah punya semacam pola pikir, pola sukses yang udah bener banget tuh ya. Jadi sekali lagi kalau menurut pendapat saya, kalau mau sukses kita harus berhasil tuh ngalahin apa yang namanya keinginan kita ya, untuk menunda terlebih dahulu tuh. Terlebih lagi tuh bagaimana teman-teman hidup untuk berjalan sesuai dengan pendapat kita, jangan ekspektasi orang. Ya, ekspektasi orang ini yang susah Cup, kita jadi diombang-ambing. Ucup mau beli ini karena orang bilang jelek tuh kayak gini-gini, akhirnya ngikut kata orang ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, terutama kalau kita bagi dalam hal berteman sama mahasiswa penting. Jadi kalau memang Ucup nggak bisa selalu atau sering berkumpul sama teman-teman, kalau memang lagi ada waktu, kumpul lah sama teman-teman. Bagaimanapun juga kampus itu adalah tempat terbaik untuk kita memperbanyak jaringan atau kenalan ya. Dan jangan sia-siakan kita punya jaringan ini. Artinya jangan sampai mereka mengenal kita sebagai orang yang tak mau berteman. Jadi ya kita harus juga tuh jaringan kita ini mengenal kita sebagai orang yang satu pekerja keras sudah ada dalam diri Ucup, tapi juga orang yang mau bergaul. Jadi ketika memang ada waktu Ucup tidak sibuk, teman-teman pada ngumpul, atau ajak teman-teman satu kelas ngajak touring, sempatkanlah untuk bisa juga berkumpul sama mereka. Yes, ya. Dalam hal bekerja saya pikir kerja keras Ucup sudah bagus, kita dosen sangat-sangat senang. Ucup kalau diminta tolong itu selalu aja siap Bu, siap Pak, kerjain aja, nggak banyak ngomel-ngomel. Tapi saya harus ada ini, saya ya. Kita tuh kalau dengar ada banyak alasan, excuse gitu ya, kita pun jadi kesel gitu loh. Ada beberapa teman kamu kayak gitu loh Cup. Iya Bu ya. Iya, jadi kalau Ucup nggak sejauh ini, pertahankan itu, tingkatkan. Yang penting buat Ucup, yaudah dikerjakan ya. Kalau memang benar-benar ada perintah dari yang lain, kasih tahu ke bapak ibu tersebut bahwa saya sedang ngerjain ini gitu ya. Jadi sudah bagus lah Ucup kalau untuk soal kerja di kampus lah. Semoga teman-teman mahasiswa yang lain yang dengar nih bisa banyak dapat manfaat juga ya dari Ucup. Nah terus kalau misalnya masalah bisnis kamu, saya pikir bisnis membutuhkan fokus pada akhirnya. Fokus juga sih, Pak.
Oke lah 2 tahun pertama nanti Mini Barkui atau kamu punya Yusuf Civil channel itu masih kehilangan fokus. Tapi cukup 2 tahun misalnya, atau 1 tahun kalau kamu sanggup gitu ya. Setelah itu kamu harus bisa lebih yang namanya kayak mendelegasikan tugas, mempercayakan ya. Bila perlu bagaimana caranya supaya sistem di Mini Barkui-nya lebih bagus ya. Sistemnya ini nanti yang dijual jadi bisa buka cabang ya. Jadi kalau pengusaha itu harusnya bisnis jalan, dia pun jalan-jalan. Ya. Hati-hati loh, Cuk. Banyak teman-teman kampus yang berpikir pada saat dia jadi pengusaha, dia harus multi talent, dia harus orang yang multitasking. Artinya dia harus bisa mengerjakan semuanya. Kalau pengusaha enggak, dia harus lebih banyak percaya sama orang untuk mengerjakan itu. Kerjaan pengusaha itu adalah memperbanyak atau memperbesar dia punya pendapatan dan memperbesar dia punya banyak bisnis. Jadi jangan berusaha untuk menjadi orang yang multitasking. Seolah harus saya semua yang kerjakan, tanpa saya bisnis mati. No, pengusaha harus berpikir kalau tak ada Anda, yaitu adalah manajer kita, bisnis saya akan mati. Jadi kita harus bisa mengangkat tuh, ya, mengangkat orang lain untuk bisa mengerjakan bisnis kita. Jadi bisnis jalan, pengusahanya pun jalan-jalan. Ya, sekali guys. Harus semangat ya. Kita pokoknya sedang di semuanya dalam sebuah proses. Hargai prosesnya, cintai prosesnya, karena sekali lagi saya tetap percaya proses tidak pernah mengkhianati yang namanya ya kerja keras kita. Ya, sorry, maksud saya adalah hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau proses yang kita jalanin seperti Ucup sekarang benar-benar apa ya, tough, tangguh gitu ya. Hasilnya juga sudah akan siap dituai nantinya. Hukum tabur tuai. Oke, Ucup ya. Oke, Pak. Oke, Cup. Satu pertanyaan terakhir saya buat Ucup. Cup, ada nggak semacam pesan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seperti Ucup, kuliah, kerja, atau mungkin kuliah sambil bisnis? Ya, ada nggak pesan-pesan khusus buat Ucup? Karena satu perjuangan nih sama Ucup. Silakan, Cup. Pesan saya sih tetap semangat aja, tetap semangat. Jangan lupa meminta kepada yang di atas. Tuhan ya, Tuhan yang terutama jaga kesehatan nih, karena banyak kali di apa Pak? COVID. No? Mungkin itu aja sih. Ya, Pak. Yang pasti tetap semangat. Yang pasti ya. tetap semangat. Jangan terlalu mudah menyerah. Jangan terlalu mudah menyerah lah. Karena kita lelaki harus tangguh. Harus tangguh ya kan. Oke deh, itu aja. Oke, Cup, terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya, doa saya ya selaku rekan kerja, selaku juga dosen Ucup, dan selaku sesama YouTuber pastinya. Sukses selalu buat Ucup ya, Cup ya. Iya, Pak. Sukses selalu dimulai dari hormat akan orang tua. Oke, itu aja teman-teman untuk sharing kita di konten kita kali ini. Kita ketemu di video lainnya, dan jangan lupa juga untuk tetap selalu memberi, dan memberi. Itu adalah memberi, subscribe, share, like, dan komennya. Sipil juga ya guys. Oh iya, Yusuf Sipilnya juga. Thank you very much and God bless you all. Ow.